Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas FR soal SKB Guru SD CPNS tahun 2020, yaitu untuk materi Promes, Prota, RPP, dan Silabus part 1. Oke, sekarang kita ke soalnya. Untuk soal yang pertama, program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada di kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Adapun langkah-langkah dalam perancangan program tahunan adalah titik-titik. A. Menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. B. Menandai hari-hari libur dan minggu pembelajaran efektif dalam semester. C. Menghitung jumlah minggu belajar efektif atau MBE dalam 1 tahun. D. Menghitung jumlah jam pembelajaran atau JP sesuai dengan ketentuan. Atau E. Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Menghitung jumlah minggu belajar efektif atau MBE dalam 1 tahun. Kita lihat pembahasannya. Adapun langkah-langkah dalam perancangan program tahunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun belajar, minggu efektif pada kalender akademik. Hari-hari libur meliputi yang pertama jeda tengah semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menghitung jumlah minggu belajar efektif atau MBE dalam 1 tahun. Yang terakhir, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif atau MBE ke dalam subtema. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 2. Silabus salah satu senjata guru melaksanakan pembelajaran. Guru yang tidak mempunyai silabus akan kesulitan selama melaksanakan pembelajaran. Bagaimana jika guru mengajar tanpa menggunakan silabus? A. Materi yang disampaikan berproses secara berulang-ulang. B. Materi tetap tersampaikan kepada peserta didik. C. Waktu yang dialokasikan lebih tepat. D. Guru akan menguasai materi yang disampaikan. Atau E. Pembelajaran berlangsung efektif. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Materi yang disampaikan berproses secara berulang-ulang. Kita lihat pembahasannya. Banyak kekurangan yang dialami oleh guru yang mengajar tanpa silabus adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang dialokasikan terasa lama. Kemudian materi yang disampaikan berproses secara berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, guru akan tampak tidak menguasai materi yang disampaikan. Kemudian yang keempat, kepercayaan siswa terhadap guru menjadi berkurang. Kemudian yang kelima, dapat meruntuhkan kewibawaan guru di mata siswa. Kemudian yang keenam, guru mudah terbawa emosi yang tidak mendasar, bahkan grogi di depan kelas. Kemudian yang terakhir, pembelajaran berlangsung tidak efektif. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 3. Menyusun program tahunan maupun program semester, terdapat komponen-komponen minimal yang harus ada, yaitu identitas dan format isian. Berikut adalah format identitas pada program tahunan adalah atau Prota, yaitu titik-titik. A. Kompetensi dasar dan SKL. B. Kompetensi inti dan subtema. C. Keterangan yang diisi pelaksanaan pembelajaran berlangsung.
D. Kelas muatan pelajaran dan tahun pelajaran, atau E. Pembelajaran ke alokasi waktu dan bulan yang terperinci per minggu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Kelas muatan pelajaran dan tahun pelajaran. Kita lihat pembahasannya. Dalam menyusun program tahunan maupun program semester, terdapat komponen-komponen minimal yang harus ada, yaitu identitas dan format isian. Kemudian, komponen dalam program tahunan meliputi identitas adalah kelas, muatan pelajaran, dan tahun pelajaran. Kemudian format isian dari prota adalah KD atau tema, subtema, dan alokasi waktu. Kemudian program semester berisikan yang pertama identitasnya, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Kemudian format isian dari program semester adalah tema, subtema, pembelajaran ke alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu, dan keterangan yang diisi pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Prota dan Promes merupakan administrasi pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan administrasi berikutnya. Manfaat yang diperoleh dari program semester atau Promes bagi seorang guru yaitu titik-titik. A. Sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut. B. Memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk satu semester. C. Sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. D. Pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Atau E. Bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk satu semester. Kita lihat pembahasannya. Promes atau program semester berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama satu semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan indikator. Promes memiliki manfaat bagi seorang guru agar memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik dalam satu semester. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP bagi seorang guru antara lain: A. Relevan cakupan dan kedalaman. B. Aktual, kontekstual, dan cakupan indikator. C. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD. D. Menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Atau E. Menggunakan metode dan media yang sesuai. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Menggunakan metode dan media yang sesuai. Kita lihat pembahasannya. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP antara lain yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Kemudian yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Kemudian yang terakhir, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus.
Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang E. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.